Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk kedua kalinya saya mengambil objek jembatan Soekarno-Hatta. Kali ini saya tidak akan membahas tentang soal kembar, sebutan kembarnya jembatan, tetapi ada yang request, yang nanya kenapa lampu di jembatan Soekarno-Hatta yang sebelah timur, yang itu kalau malam lampu warna-warninya tidak menyala. Padahal biasanya lampu warna-warni di jembatan ini kalau malam menyala, jadi sangat indah, berganti-ganti warna begitu. Tapi sekarang sudah tidak. Nah, ternyata para pemirsa, setelah saya cari informasi dari berbagai sumber yang terpercaya, lampu itu dimatikan karena memang di masa pandemi untuk menghindari kerumunan, supaya orang itu tidak datang. Biasanya memang meskipun tidak banyak yang yang datang ya, tetapi dengan adanya lampu yang menarik, kemudian jembatan warna-warni itu lampunya menarik, maka itu akan mengundang orang ya minimal untuk lewat. Jadi sejak pandemi, sejak PPKM memang lampunya dimatikan, tetapi itu masih ada di sudut-sudut itu, lampunya masih ada. Kita coba mendekat ya. Nah, lampunya itu ada di itu bulat gitu ya, mengarah ke bawah. Di setiap sela-sela yang ada di situ ada lampunya. Jadi masih hanya tinggal mengoperasikan saja. Pokoknya di pojok-pojok pertemuan besi-besi penyangga itu, baja-baja penyangga itu masih ada lampu-lampu warna-warni yang kayak di diskotik gitu ya, warnanya bisa berganti-ganti. Nah, jadi seperti itu pemirsa, lampu warna-warni di jembatan Soekarno-Hatta itu mati bukan karena dilepas, tapi karena memang belum waktunya dinyalakan, mengingat masih masa pandemi. Nah, ini saya berada di antara jembatan sisi barat dan di sisi timur. Bangunan-bangunan tinggi itu adalah kampus Universitas Brawijaya. Kalau dari Suhat kelihatan megah ya, banyak bangunan kampus, gedung berlantai bertingkat, pencakar langitnya Malang ya, meskipun ini hanya beberapa lantai, tapi sudah cukup menunjukkan kemegahan. Itu adalah kampus Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi yang di depan saya persis itu. Lalu sebelahnya sana ada Fakultas Hukum, kemudian dan masih banyak lagi. Para pemirsa, jembatan Soekarno-Hatta ini setiap hari bisa dibilang selalu ramai, karena memang jalan di tengah kota yang menghubungkan dari berbagai arah. Dan sebenarnya jembatan Soekarno-Hatta ini kalau boleh dibilang adalah aset potensi pariwisata yang belum dikembangkan oleh Pemkot Malang. Kenapa demikian? Jembatan ini kalau dihias barangkali ya, dipermak lagi, Jalan Soekarno-Hatta maksud saya, itu akan sangat menarik. Karena dua lajur dan lebar-lebar, sayang trotoarnya sangat bisa dibilang standar dan sempit. Seandainya saja ini kawasan Soekarno-Hatta ini dihias, kemudian trotoarnya dilebarkan dan dihias lampu-lampu yang modern, ini bisa jadi akan mengimbangi kayu tangan heritage yang sekarang sedang viral itu. Nah, seandainya Pemkot Malang itu membuat kawasan Suhat itu bisa jadi kayak kalau di Singapura itu ada Orchard Road. Nah, barangkali di Malang ini bisa dibikin Suhat Road ya. Suhat Road atau apalah namanya begitu. Ini sangat memungkinkan. Saya yakin kalau ini dipermak dengan konsep modern, dengan konsep yang berbeda dengan kayu tangan heritage, akan langsung ramai dan barangkali akan viral juga. Dan destinasi wisatanya apa di sini? Bisa jadi ya jalan-jalan, di tengah ada gedung
kesenian Jawa Timur. Di ujung selatan ada jembatan kembar, di ujung utara ada patung pesawat, monumen pesawat. Ini sudah cukup dijadikan sebagai salah satu titik tujuan untuk jalan-jalan. Nah, asalkan dipermak yang bagus dan kemudian dikasih kursi-kursi dengan konsep yang modern, insya Allah kalau di sini dibikin kayak begitu, nggak banyak yang yang mempertentangkan, karena memang di sini tidak ada sejarahnya. Tinggal pemerintahnya aja membuat sejarah baru di tempat ini. Itu hanya andai-andai. Tapi meskipun tidak ada kawasan yang disebut wisata di sini, kawasan ini tetap ramai. Cuman kalau pengen lebih ramai dan keren lagi, barangkali Pemkot Malang punya konsep yang lebih keren, modern, maka saya yakin Suhat akan menjadi jujukan wisata jalan kaki, wisata jalan-jalan ya, mirip-mirip di Orchard Road misalnya, seperti itu. Semoga saja ke depan nanti ada pemikiran seperti itu, karena Kota Malang apa wisatanya kalau bukan kuliner, kalau bukan kemudian mall, ya hanya itu gitu saja. Tidak ada wisata yang bisa nongkrong rame-rame di pinggir jalan gitu, memang belum ada. Saya kira itu para pemirsa, hari ini saya ingin sebenarnya pengen menjelaskan tentang lampu di jembatan Suhat itu, tapi kita juga berharap kawasan Suhat itu ke depan akan semakin keren, menjadi ikon baru. Jika di Kayu Tangan itu ikonnya adalah heritage, bisa jadi di Suhat ikonnya adalah modern. Ya, semoga saja Malang makin melayang ya, makin terbang. Malang makin terbang dan makin rame, makin asik. Terima kasih para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.